warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irgi Ahmad Farizi dengan NIM 24067013 dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PPT Business Plan saya dengan judul Keripik Nusantara. Latar belakangnya yaitu keripik Nusantara adalah makanan ringan khas Nusantara yang memiliki potensi besar di pasar lokal dan global. Dengan bahan lokal seperti pisang, singkong, ubi, dan talas, usaha ini melestarikan kuliner tradisional dan meningkatkan UMKM. Jenis-jenis kerupuknya berbagai macam, yaitu mulai dari keripik pisang, keripik ubi, ataupun keripik talas. Tujuan dari bisnis plan saya kali ini yaitunya untuk melestarikan kuliner tradisional, meningkatkan perekonomian UMKM, menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi produk lokal, dan mengenal keripik Nusantara ke dunia. Tahapan usaha yang saya lakukan yaitunya pertama ada analisis bahan baku. Seperti pilih bahan seperti pisang, singkong, ubi, atau talas. Lalu jika bahan sudah dipilih, kita perlu mencek kualitas dan pasokan yang stabil. Selanjutnya yaitu analisis peralatan, yang dimana kita harus menentukan sebuah alat, yaitunya seperti kompor, wajan, pisau, dan lain sebagainya. Kedua yaitu pertimbangkan efisiensi dan biaya yang kita butuhkan untuk usaha kali ini. Lokasi usahanya yaitu di tempat yang dekat dengan pemasok bahan baku dan yang gampang diakses untuk berdistribusi. Lalu ada analisis pasar. Analisis pasar yaitu kita perlu menentukan target, amati kompetitor, sesuaikan tren yang ada di pasaran. Selanjutnya ada beberapa produk seperti produk utamanya yaitu keripik pisang, keripik singkong, keripik ubi jalar, dan keripik talas. Di sini kita juga bisa membuat berbagai varian rasa keripik. Yang pertama adanya rasa coklat pada keripik pisang dan rasa pedas manis pada keripik singkong, ubi, ataupun talas. Dan selanjutnya varian rasa sambal matah. Nah, yang dimana itu cocok untuk keripik singkong, ubi, dan juga talas. Untuk varian keju juga tersedia untuk keripik singkong, ubi jalar, dan talas. Sedangkan untuk rasa original itu tidak ada diberi campuran yang lain atau perasa. Terus selanjutnya ada proses produksi, di mana kita akan melalui tahap-tahap yaitu pemilihan bahan yang bagus untuk dijadikan sebuah keripik. Lalu ada proses pengolahan, di mana kita harus mengolah dengan benar, dengan baik, agar peminatnya banyak. Selanjutnya, pemberian rasa, di mana kita akan mencampurkan bubuk seperti bubuk cabai atau bubuk keju, atau kita bisa membuat sambal untuk sebagai pemberian rasanya. Selanjutnya yaitu ada pengemasan, di mana kita harus mengemasnya dengan kemasan yang menarik, ramah lingkungan, dan menggunakan label halal yang tentunya. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Yang pertama yaitu target pasar, di mana kita punya dua bagian. Yang pertama yaitu domestik, di mana target pasar domestik tersebut akan kita tujukan kepada masyarakat, wisatawan lokal, dan toko oleh-oleh yang ada di sekitar lokasi kita.
Yaitu selanjutnya ada target pasar internasional seperti eh, pada diaspora Indonesia dan wisatawan asing. Lalu yang kedua ada kita akan melakukan online marketing seperti contohnya di media sosial, Instagram, TikTok ataupun Facebook. Dan selanjutnya ada marketplace seperti Shopee, Tokopedia ataupun Lazada ataupun yang lainnya. Dan selanjutnya ada website produk yang akan kita bagikan atau kita sebarkan agar untuk yang jauh-jauh lebih gampang melakukan pembelian. Dan selanjutnya ada offline marketing, di mana pada offline marketing ini kita akan melakukan seperti bazar kuliner, atau kita bisa memasukkan ke minimarket atau ke toko-toko terdekat, toko oleh-oleh. Dan juga kita di sini bisa memasukkan barang kita tersebut ke dalam pameran UMKM yang ada di daerah sekitar. Strategi pemasaran berikutnya yaitunya ada kemitraan, di mana kita dapat bermitra dengan influencer, reseller, dan toko Asia. Lalu kolaborasi konten dan promosi digital yang dapat dilakukan pada media sosial atau sebagainya. Selanjutnya untuk keuangan, di sini kita perlu modal awal dengan jumlah 4.392.000 dan kita memperkirakan proyeksi pendapatan itu di angka 6 juta. Untuk proyeksi labanya sendiri, kita menekankan harga di mungkin 1.591.634 rupiah. Lalu kita juga akan mengelola keuangan melalui sistem pencatatan kas dan nota. Keripik Nusantara merupakan langkah awal untuk membawa cemilan tradisional Indonesia ke pasar global. Dengan semangat inovasi dan budaya, usaha ini diharapkan menjadi inspirasi dan peluang nyata. Sekian presentasi saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.